warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nijar Alam, Ali Rahayu Putra, Fitoro Sirifai, Muhammad Tiro Fitri Putra, dan Andika Jusri, Benjiba. Nah, di sini kami akan mempraktikkan mengenai pertolongan pertama pada cedera dengan metode Peace and Love. Jangan lupa subscribe ya. Jika kalian menemukan kejadian semacam ini, metode Peace and Love yang pertama yaitu P, artinya protect, lindungi bagian yang cedera. Jadi kita sebagai penolong harus tahu apakah pasien terjadi bengkak atau sakit. Nah setelah itu jangan dipencet-pencet, apalagi dipijit-pijit. Yang kedua yaitu E, artinya elevasi. Jadi, bagian yang cedera diangkat supaya lebih tinggi dari level jantung. Nah, kalau misalkan posisi pasiennya itu duduk, kalian harus angkat kakinya sedikit lebih tinggi. Tapi kalau misalkan posisi pasiennya tiduran, kalian ganjal sesuatu supaya yang cederanya itu lebih tinggi posisinya dari level jantung. Yang ketiga yaitu A, adalah anti-inflamatori seperti obat-obatan dan es. Jadi awalnya nanti kalian atau si penolong jangan dulu memberikan kompres es kepada si pasiennya atau memberikan obat-obatan anti-inflamasi. Kenapa? Karena inflamasi itu sendiri adalah proses awal dari penyembuhan. Tapi kalau misalkan pasiennya itu posisinya sulit tidur, maka obat-obatan inflamasi itu dapat diberikan kepada pasien untuk penyembuhan. Selanjutnya yang keempat yaitu C, adalah compression. Jadi setelah itu pakaikan pasien compression atau pressure garment di bagian cedera pasien. Tujuannya buat apa? Supaya lebih memudahkan untuk bergerak dan beraktivitas. Dan yang terakhir dari Peace yaitu E. Nah, E itu artinya education. Kita harus mengerti tentang cederanya. Kita sebagai penolong harus tahu dan harus menguasai cedera yang dialami oleh pasien. Jadi apa saja yang membuat segalanya lebih baik dan apa saja yang membuatnya segalanya lebih buruk, beritahukan kepada pasien. Selanjutnya metode LOVE. Yang pertama L, loading atau pembebanan. Lakukan pembebanan secara bertahap dengan menggunakan toleransi nyeri sebagai petunjuk dosis. Pembebanan dan gerakan harus dilakukan sesegera mungkin setelah kondisi memungkinkan. Kemudian O, optimisme. Posisikan pikiran Anda untuk senantiasa positif dan percaya diri. Otak memainkan peranan penting dalam proses pemulihan. Faktor psikis negatif seperti ketakutan, kecemasan, dan depresi dapat menghambat penyembuhan karena pesimisme akan memperburuk dan memperlambat proses pemulihan. Kemudian V atau vaskularisasi, latihan kardiovaskuler untuk memperlancar peredaran darah. Aktivitas fisik termasuk komponen kardiovaskuler yang penting dan dapat mempercepat pemulihan cedera muskuloskeletal. Kemudian E atau latihan, lakukan latihan seperti strength, stretching, dan proprioception untuk pemulihan. Terdapat bukti yang kuat yang mendukung penggunaan latihan untuk pengobatan keseleo, pergelangan kaki, dan untuk mengurangi kecenderungan cedera yang berulang. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dari metode Peace and Love. Semoga untuk teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran